Ini akan mempresentasikan hasil dari uji tentang analisis data hukum sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri Widodo, NIM 2020 2015, kelas PGSD 1A. Di sini saya akan menjelaskan artian. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna. Visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai sanata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Visi pendidikan nasional mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu memfasilitasi pembangunan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan, masuknya dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, staf dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Jalur jenjang dan jenis pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jalur pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jalur formal. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, jalur informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informasi informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan seperti pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Yang ketiga, jalur non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai secara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan seperti lembaga kursus dan pelatihan kelompok belajar, tanggal, dan lain-lain. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD, dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain. Yang kedua, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA.
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jenis pendidikan dibagi menjadi 6. Pendidikan umum, keguruan, luar biasa, keagamaan, kedinasan, dan akademik. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan peluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Yang ketiga, pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Yang keempat, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan aturan agamanya. Yang kelima, pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian atau kementerian lainnya. Yang keempat, pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan oleh penguasa dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni tertentu. Peran serta masyarakat atau hak dan kewajiban masyarakat terdapat dalam pasal 8 dan pasal 9. Pasal 8 berbunyi, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 berbunyi, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain terdapat dalam pasal 64 dan pasal 65. Pasal 64 berbunyi, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing yang di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bagi peserta didik warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Pasal 65 berbunyi, yang pertama, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara kesatuan Indonesia. Yang keempat, kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan. Permen atau peraturan menteri pendukung. Permen pendukung pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Yang kedua, pemerintahan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua bidang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan di lintas daerah, kabupaten, atau kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, pendidikan kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Yang kelima, perguruan tinggi menemukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan yang dikembangkannya.
Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.